Shalom, selamat pagi sahabat berkat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam perenungan singkat Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami bersyukur atas hari yang baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat bagi hidup kami. Dan mengawali akan kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia 29, ayat 10 sampai dengan 14 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi ini yaitu masih sering ketakutan. Saya ulangi lagi, yaitu masih sering ketakutan. Yang menjadi nats perenungan kita pada pagi ini yaitu ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, hari ini tidak akan pernah kembali. Banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan, senang, tawa, dan air mata, tanda kehadiran dan setianya atas kita. Ada sukacita karena kita telah berhasil menyelesaikan tugas dan rencana kita, atau mungkin ada juga yang bersusah hati karena belum berhasil, dan itulah perjalanan hidup kita. Sangat baik jika kita menjalaninya dengan rasa syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah kita berkata, Tuhan Yesus baik. Marilah kita merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini telah ditinggalkan oleh sahabat kita, anak atau pasangan kita? Atau adakah beban yang sangat menghimpit kehidupan kita? Allah berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian
kita pun dapat berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan punya 1001 macam cara untuk memelihara anak-anaknya. Dan percayalah kepada Dia yang sanggup memelihara meski di saat sulit sekalipun sekarang yang kita hadapi, yaitu adanya virus corona. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menegakkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Dan masih banyak lagi ayat dalam Alkitab yang bisa kita renungkan dan bisa menguatkan dan menghibur kita. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan tantangan dalam kehidupan bukan membuat kita lemah dan terpuruk, tetapi untuk kita menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan, supaya kita senantiasa berharap dan bergantung kepadanya. Dan marilah kita tekun berdoa dan naikkan pujian bagi Tuhan di segala keadaan, maka kita akan beroleh kekuatan menghadapi semuanya. Dan ingatlah sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, ketakutan akan meninggalkan kita apabila kita ingat bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Menutup perenungan kita pada pagi ini, kita akan bersyukur dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini, di mana kami sudah boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Di mana firman-Mu mengajarkan kami jangan sering merasa takut. Oleh karena itu, sebagai umat yang diberkati Tuhan, janganlah kita merasa ketakutan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Berkatilah kami semua Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas kami hari ini, baik di rumah maupun yang berada di luar rumah. Pagi ini Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, kiranya Engkau berikan kelegaan kepada mereka, dan yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, kiranya oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit akan disembuhkan, khususnya yang terpapar oleh virus COVID-19. Untuk yang sedang kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja, kiranya Engkau berikan mujizat, terobosan dalam bidang keuangan, dan berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah apapun persoalan yang kami hadapi, selalu ada jalan yang terbaik, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, yang terus berusaha bagaimana sehingga negara kami boleh normal kembali. Kami juga mendoakan para tim medis, dokter dan perawat, lindungilah mereka Tuhan dalam berjuang membantu penderita COVID-19, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga mendoakan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Adi Sandra dan keluarga, pun multimedia. Engkau berkati Tuhan, lindungi mereka agar supaya pelayanan dapat berjalan dengan baik. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami juga semakin giat dan berani dalam memberitakan Injil. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan singkat pagi ini. Salam sehat, salam di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.